Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Cuplikan video sebelumnya, setelah Yeling menghabisi para antek-antek Kensen, dia bergegas pulang dan menyadari situasinya akan rumit di masa depan. Lanjut ke alur ceritanya. Di sebuah ruangan pasar gelap dunia bawah, seorang bawahan melaporkan bahwa orang yang diutus untuk menangkap Yeling telah mati mengenaskan. Dia adalah Kensen, merupakan bos besar Raja Dunia Bawah. Apa kau bilang, Zihu menghilang dan kehilangan jejak murid miskin itu? Iya bos, saya sudah mencoba menghubunginya tapi tidak ada jawaban. Dan ketika anak buah memeriksa ke sana, tempat itu sudah hancur berserakan, sepertinya dilakukan oleh seorang job changer. Kensen murka dan menginjak meja sampai hancur, dia membentak si botak untuk segera menemukan orang itu secepat mungkin. Pindah ke lain sisi, Yeling dijemput oleh bawahan Lingyu, setelah dia tahu Yeling akan datang ke rumahnya, yang sedang mengadakan acara besar. Lingyu membahas masalah uang yang dia transfer, dan telah membicarakan hal ini dengan ayahnya. Jangan membahas masalah itu di hadapanku, tapi karena kau sudah memanggilku bos, aku akan menganggapmu sebagai anak buah. Lingyu tampak akrab, dia menyuruh Yeling agar tidak usah sungkan, dan anggap di sini sebagai rumahnya sendiri. Dalam hati Lingyu menyimpan niat buruk kepada Yeling, dia memanfaatkan kekayaannya untuk membalas perbuatan Yeling tempo lalu. Di samping itu Yeling masih memikirkan anak buah Kensen, jika sampai dia datang ke keluarga Ji untuk menangkapnya. Setelah memasuki rumah Lingyu, kedatangannya langsung disambut oleh banyak perempuan cantik. Yeling sampai terkejut melihat mereka berpakaian seksi, pantas saja semua orang ingin menjadi kaya, hidup ini benar-benar sangat berbeda. Bos mana di antara mereka yang kau suka, aku akan mengatur agar melayanimu malam ini. Benarkah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Para wanita itu berebut ingin melayani Yeling. Tuan muda Ye, mohon izinkan kami membantu menggantikan pakaian Anda. Ah tidak, aku hanya bercanda, bos jangan malu-malu, cepat ganti pakaian dulu, hari ini aku akan mengajakmu melakukan hal yang besar. Yeling menanyakan hal besar apa? Lihat saja nanti, kau akan tahu sendiri setelah sampai di sana. Singkat cerita, dibawalah Yeling ke acara yang digelar sangat mewah. Bos, ini adalah acara lelang tahunan Kinceng, aku rasa kau belum pernah ke sini sebelumnya. Begitu banyak orang-orang kaya raya, dari circle orang penting seperti kalangan para pejabat dan lain-lain. Bos, akan aku perkenalkan kau kepada mereka. Namun Yeling langsung bergegas menuju makanan, dia lebih mementingkan isi perut dibandingkan hal semacam itu. Dalam hati Lingyu bergumam, orang miskin selamanya akan menjadi orang miskin, sangat tidak berpengalaman. Tanpa menghiraukan sekelilingnya, Yeling langsung melahap makanan di hadapannya, setelah dia sibuk semalaman, gara-gara bertempur melawan bawahan Kensen. Tiba-tiba seseorang menegurnya, Yeling kenapa kau ada di sini? Dia pun menoleh, ternyata yang menyapanya adalah Nini, yang ditemani seorang perempuan bernama Liu Yanwei. Nini siapa dia? Selagi Nini membahas saat ujian dungeon dan menceritakan tentang Yeling kepadanya, di samping itu Yeling merasa hidupnya selalu dipertemukan dengan wanita bodoh itu. Liu Yanwei menanyakan apakah yang kau maksud anak jenius, yang mengendalikan Hellfire adalah dia. Mustahil, dia itu pengecut yang kabur meninggalkanku saat aku terpojok. Bertemu dengannya akan membawa sial, ayo kita pergi. Dalam hati Yeling memikirkan ekspresi Nini, bagaimana kalau dia tahu jika Lingye itu adalah aku. Tidak berselang lama rombongan datang, mereka orang-orang yang dibawa Lingyu. Semuanya, biar aku perkenalkan ini adalah bosku Yeling. Mereka sontak terkejut, Tuan muda Ji apa kau bercanda, seharusnya dia yang memanggilmu bos. Jaga bicaramu, orang biasa tentu tidak memenuhi syarat untuk menjadi bosku, apa kau tahu level bosku sekarang? Setelah mereka mendengar Yeling berada di level 16 membuatnya menyadari sesuatu, namanya sedikit familiar, bukankah dia yang menjadi peringkat pertama saat ujian Chunin? Yeling pun mulai berbicara, tidak perlu terkejut begitu, soal kenaikan level, aku bisa membantu kalian agar naik level lebih cepat. Mereka sangat antusias dengan bantuan yang ditawarkan. Benarkah bos, apa benar Anda bersedia membantu kami? Tentu saja, tapi aku dengar untuk jalur menuju ujian formal ada di luar kota,
kalau saja kita bisa ke sana pasti levelnya akan meningkat cepat, tetapi aku tidak memiliki equipment yang bagus. Tiba-tiba Ling Yu angkat suara, aku mengerti bos, masalah equipment sangat mudah bagiku. Sambil menunjukkan kotak yang ada di atas panggung, Ling Yu berkata jangan khawatir bos, asalkan kau bisa membantuku naik level, equipment yang ada di pelelangan, kamu tawar saja berapapun harganya. Benarkah? Tentu saja bos, selama kau bisa meningkatkan performaku, ayahku akan mendukung berapapun biayanya. Singkat cerita acara pelelangan akan segera dimulai, pemandu acara seorang perempuan, atas nama Balai Pelelangan Paviliun menyambut semua yang telah hadir. Saya harap Anda semua dapat memenangkan barang yang diinginkan hari ini. Tanpa basa-basi pembawa acara mulai menunjukkan barang pertamanya. Gulungan skill epic tipe api cocok untuk seorang mage. Harga awal 500.000, setiap penawaran minimal 10.000. Tidak berselang lama banyak orang yang langsung menawar, kemudian Tuan Zuge yang tertarik menembak harga 3 juta. Barang itu pun didapatkan oleh keluarga Zuge. Yeling yang sambil makan bergumam, ayahnya Nini benar-benar mengeluarkan banyak uang, demi membantunya untuk lebih kuat. Untungnya Yeling tidak membutuhkan gulungan skill, karena dari Forbidden Course semua skill ada, seiring berjalannya waktu akan terbuka satu persatu. Lalu Yeling menyuruh Ling Yu, jika ada item atau gulungan yang cocok dengannya, jangan segan untuk menawar. Dan item selanjutnya adalah Ring Emperor Dragon Rui yang langka. Cincin itu dapat meningkatkan atribut spiritual 30, dan memiliki skill pasif Dragon Possession. Harga awal 2 juta, setiap penawaran minimal 100.000. Banyak para konglomerat menawar sampai mentok di 3,1 juta. Yeling mengatakan cincin itu akan berguna bagi kita, dia pun menyuruh Ling Yu untuk menawarnya. Dia pun meminta ayahnya agar menawar item tersebut, tidak tanggung ayahnya langsung menawar 8 juta. Dia berkata di dalam hati, setelah nanti Yeling mati barangnya akan tetap milik keluarga Ji. Di balik kerumunan ada juga yang menawarnya lebih tinggi, dia sambil berjalan menembak harga langsung 10 juta. Ternyata yang bersaing dengan Tuan Ji adalah Ken Sen. Tiba-tiba saja dia menegur Tuan Ji dari belakang, Tuan Ji kebingungan kenapa bisa ada Ken Sen di sini. Terdengar oleh Yeling, dia pun memperhatikannya, oh jadi dia yang bernama Ken Sen. Yeling menutupi wajahnya agar dia tidak ketahuan oleh Ken Sen. Lalu Tuan Ji menanyakan kepada Ken Sen, apa grup Jiku pernah menyinggungmu, apa maksudmu dengan ini? Ken Sen menuduh keluarga Ji telah membunuh anak buahnya. Ken Sen, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi jika kau mencari masalah aku tidak akan diam. Tuan Ji pun menawar lagi item itu dengan harga 12 juta. Baiklah Tuan Ji, aku terima tantanganmu, kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Ken Sen saling berbisik dengan para bawahannya, apa kau sudah memverifikasinya? Mobil yang terlihat di gudang itu milik grup Ji. Sudah bos, aku melihat mobil itu kembali ke villa keluarga Ji pada malam itu. Ken Sen yang murka menyatakan perang, jangan salahkan aku jika aku membantai seluruh keluargamu. Dan pelelangan mengenai cincin itu didapatkan oleh keluarga Ji. Yeling, apa kau suka dengan cincin ini? Ya paman, terima kasih. Ling Yu menanyakan siapa pria tadi ayah, Tuan Ji menjelaskan bahwa dia adalah Ken Sen penguasa dunia bawah. Lalu Yeling menyarankan agar lebih berhati-hati, paman bagaimanapun keluarga Ji adalah organisasi besar, jangan sampai menarik perhatian publik, gara-gara bersaing dengan mereka. Yeling, kau benar. Lanjut Yeling langsung mengenakan cincin Emperor, ternyata bukan hanya meningkatkan atribut, bahkan meningkatkan keberuntungannya. Yeling pun menjamin akan menggendong Ling Yu, sampai-sampai masuk ke akademi ternama. Tuan Ji tertawa puas, kita adalah keluarga, kau tidak usah sungkan seperti itu. Singkat cerita acara pelelangan sudah selesai, dan Tuan Ji telah banyak mengeluarkan uang, untuk membeli beberapa item yang diperlukan. Ada cincin Azure Thunder, meningkatkan atribut spiritual 15, dan meningkatkan elemen petir 20 secara permanen. Terus kalung Molten Moon, menambah kekuatan spiritual 200 dan masih dapat ditingkatkan. Yeling mengenakan gelang Yin dan Yang, meningkatkan atribut spiritual 40, dan masih bisa di-upgrade, bahkan menambah efek healing juga, dan untuk membuat alasan bila skill regenerasinya diketahui orang lain. Yeling memeriksa sebilah pedang biru, yang meningkatkan 300 atribut spiritual,
bila digunakan di bawah cahaya bintang, dapat meningkatkan bonus kekuatan Starfall maksimal hingga 100. Yeling yakin dengan senjata itu, tidak akan terkalahkan saat ujian mendatang. Namun setiap kali memberikan kerusakan dengan pedang itu, digabung dengan Forbidden Curse akan mengorbankan 1 tahun hidupnya, dan memiliki stak 1-99, membuat kerusakan berlipat-lipat ganda. Pindah ke lain sisi, di mana Nini sedang mandi, sambil memikirkan apa yang dilihat oleh keluarga Ji tentang Yeling. Yang membuatnya kebingungan adalah, keluarga Ji sampai menghabiskan banyak uang, untuk mendapatkan item yang diminta Yeling. Dia pun nampak mencurigai seperti ada suatu rahasia di baliknya. Tidak lama datang bawahannya memberitahu, bahwa ada Nona Liu di depan, dan membawa orang lain yang tahu tentang orang yang sedang Nini cari. Dia pun bergegas menyudahi mandinya, mungkinkah ada informasi tentang Ling Ye? Kalau begitu suruh mereka menunggu di ruangan tamu, aku akan segera ke sana. Singkat cerita Nini pun datang langsung menanyakan, Lin Wei bagaimana, apa ada informasi tentang Ling Ye? Dia pun memperkenalkan Inspektur Huang, salam Nona Zuge, saya memang memiliki informasi hanya saja ini bukan kabar baik. Nini yang penasaran menanyakan, apa maksud yang Anda katakan? Dia mengatakan bahwa ada sebuah insiden kebakaran, dan banyak memakan korban. Kami melacak dari sisa apinya, dan itu mengarah ke Ling Ye yang sedang Anda cari. Nini tercengang mendengar informasi itu, maksudmu Ling Ye seorang pembunuh, itu mustahil. Kalau dia benar orang seperti itu, tidak mungkin dia menyelamatkanku. Nini tenanglah, lanjut Inspektur mengatakan, bahwa Ling Ye dapat menggunakan Hellfire, tapi selama penyelidikan kami tidak menemukan informasi lain, dan ada satu orang dan kami ingin tahu, apa Anda mengenalnya? Siapa orang itu? Menurut hasil penyelidikan kami dia adalah Yeling, ada kemungkinan orang yang Anda cari Ling Ye itu sebenarnya Yeling. Nini semakin terkejut mendengar informasi itu, Inspektur Huang, kau pasti sedang bercanda, dia hanya seorang pecundang yang takut mati. Inspektur Huang adalah seorang job changer, dia menggunakan skill pendeteksi kebohongan kepada Nini. Apa Anda yakin tentang hal ini Nona? Tentu saja, karena hanya aku yang pernah melihat Ling Ye secara langsung. Dia pun pamit setelah mencari tahu tentang Yeling, dalam hati Huang bergumam, tidak ada yang dapat berbohong di hadapanku, sepertinya pembunuhnya memang bukan Yeling. Pindah ke lain sisi, Yeling dan Ling Yu ingin menguji item yang baru dia dapatkan dari pelelangan. Ling Yu membawa Yeling ke sebuah tempat untuk berlatih. Selamat malam, apa kalian ingin melakukan pelatihan di malam ini? Benar, bosku ingin menguji equipment-nya. Baiklah, bisakah kau memberitahu levelmu? Aku berada di level 16, tapi aku ingin ruang pelatihan yang untuk level 40 ke bawah. Singkat cerita Yeling telah berada di dalam ruangan untuk level 40, lalu muncul ratusan boneka yang memiliki level 40 rata. Di sini tidak ada kamera, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Yeling langsung melesat cepat, dia mencoba terlebih dahulu kekuatan pedangnya. Meski perbedaan level yang sangat jauh berbeda, dalam sekali tebasan Yeling dapat memporak-porandakan boneka itu, lalu Forbidden Curse diaktifkan, daya hancurnya semakin mengerikan, terlihat ledakan yang begitu besar, semua boneka langsung hancur berserakan tidak ada satupun yang tersisa. Di samping itu Ling Yu sedang menunggu di luar ruangan, sambil mengobrol dengan penjaga ruang pelatihan. Tidak lama Yeling keluar dari sana yang membuat mereka kebingungan, bos baru masuk Anda sudah keluar. Yeling pun berkata, aku agak capek, aku perlu kembali untuk beristirahat. Ngomong-ngomong, apa aku tidak perlu mengganti barang-barang yang rusak di dalam bukan? Anda pasti bercanda, dengan levelmu barang apa saja yang bisa Anda hancurkan. Bagus kalau begitu, Ling Yu ayo kita pergi, penjaga itu masuk ke ruangan yang sebelumnya Yeling gunakan. Setelah dia melihat situasi di dalam, perempuan itu langsung terduduk tidak percaya, semua bonekanya hancur tidak ada satupun yang terlihat utuh. Pindah ke kediaman keluarga Ji, tiba-tiba salah satu penjaga di sana diserang oleh sesuatu, yang membuatnya pingsan. Hei, ada apa denganmu? Tidak lama seseorang dari kegelapan muncul, dia menerkam penjaga satunya lagi secara diam-diam. Tuan Ji mendengar teriakan, lalu dia menanyakan ada apa di luar, cepat periksa. Lalu muncul pelayannya yang sudah babak belur, Tuan, cepat lari dari sini.
Tiba-tiba saja sebuah pedang menembus perut pelayan itu dari belakang. Rupanya semuanya adalah ulah dari Kensen. "Halo Tuan Ji, kita bertemu lagi." Tuan Ji yang panik langsung menodongkan senjata ke arahnya, namun dengan cepat Kensen melesat, dan menebas pergelangan tangan Tuan Ji sampai putus. Dia pun kesakitan dan berteriak keras. Kensen pun menginjak kepala Tuan Ji, "Dasar orang bodoh, kau mau melawan seorang job changer dengan itu?" Lalu bawahan Kensen melaporkan, "Bos, aku tidak menemukan mereka." Kensen memarahi bawahannya, "Kau membiarkan dua bajigur itu kabur, dasar tidak berguna. Bawa dia, aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama." Kemudian Yeling dan Lingyu baru saja tiba di rumah Tuan Ji. Lingyu memperhatikan situasi rumahnya, kenapa lampunya mati, apa ada pemadaman listrik. Namun Yeling merasakan ada sesuatu yang terjadi di sana. Mereka pun bergegas masuk ke dalam, dan Yeling mencium bau cairan merah yang menyengat. Dia langsung menyalakan lampunya. Betapa terkejutnya mereka, melihat di sana sudah banyak jasad yang sudah berserakan, dan cairan merah membanjiri ruangan. Lingyu sangat terpukul. "Tidak, kita telah salah masuk, ini bukan rumahku, bukan." Lingyu hati-hati. Yeling pun berjalan menuju meja, yang terdapat sebuah surat yang ditinggalkan, sedangkan Lingyu berlari mencari ayahnya. Yeling pun memanggil Lingyu untuk membaca isi surat bersama-sama. Lingyu terburu-buru mendekati Yeling. Dia membaca surat itu yang berbunyi, "Jika ingin menyelamatkan ayahmu, bawa Yeling ke pasar gelap, setiap 6 jam aku akan memotong satu anggota tubuh ayahmu." Lingyu langsung merobek dan dia menduga semua ini pasti perbuatan Kensen. Yeling pun merasa bersalah karena semua ini gara-garanya. "Lingyu, kau harus mencari tempat aman, biar aku yang akan menyelamatkan paman." "Tidak, aku ingin menghabisinya dengan tanganku sendiri, dan menyelamatkan ayah." "Bos, aku harus." Sebelum Lingyu menyelesaikan perkataannya, Yeling memukulnya hingga pingsan. "Lingyu, maafkan aku, percaya saja padaku, aku akan membawa paman dengan selamat." Dia pun membaringkan Lingyu di kamarnya, kemudian Yeling langsung bergegas pergi. "Kensen akan kutunjukkan padamu, betapa mengerikannya seorang Forbidden Master, yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri." Pindah ke situasi pasar gelap dunia bawah kota King Cheng. Terlihat di sebuah bangunan yang ada dua orang penjaga, tiba-tiba ada yang bergerak cepat, melompat dari sebuah bangunan ke bangunan lain. Ternyata itu adalah Yeling yang menyelinap masuk. Dia mengamati situasi lingkungan di sana, begitu banyak orang yang berdiri di sepanjang lorong. Meskipun pergerakan Yeling sangat cepat, namun ternyata ada seseorang yang menyadari keberadaannya. Yeling menutupi wajahnya, dan dia tidak menduga secepat ini sudah diketahui. Yeling pun menunjukkan dirinya, dan begitu banyak laser yang mengarah kepadanya. Anak zaman sekarang, masih memakai pakaian seperti ninja begitu. Yeling tidak menyangka, dunia pasar gelap memiliki kamera inframerah secanggih ini. Para penjaga mendekat dan menyuruh Yeling untuk segera masuk, karena bosnya sudah menunggu di dalam. Sambil berjalan dan membuka maskernya, Yeling menyiapkan sesuatu di tangan yang ia sembunyikan di belakang. Tiba-tiba Yeling mengaktifkan Forbidden Curse, yang mengeluarkan api yang berkobar. Yeling mengorbankan dua ginjalnya sekaligus, bahkan terlihat tubuhnya juga mulai menua. Para bawahan langsung membredel Yeling, atas perintah bosnya jika merepotkan agar jangan segan. Namun semua peluru yang mengarah kepadanya, dapat Yeling hindari dengan mudah. Yeling membuat ledakan yang cukup besar, sebagian penjaga terkena dampaknya, lanjut Yeling melesat dan mencengkram kedua penjaga lainnya. "Semua orang yang melihatku hari ini tidak boleh ada yang selamat, kalau tidak rahasiaku akan terbongkar." Yeling langsung membakar mereka berdua dengan skill Hellfire. Yeling pun melesat cepat, sambil bergumam di dalam hati, "Kensen, tunggu, mastermu ada di sini." Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak Wind Magic Windblade, sebuah tebasan udara melesat ke arah Yeling, namun masih dapat dengan mudah dia hindari. Rupanya ada seorang job changer di atas level 30. Terlihat dua orang yang menghadang Yeling. "Bajigur kecil, kau datang ke sini sendirian, apa kau tidak takut mati?" "Nomor 7, bos bilang untuk menangkapnya hidup-hidup, jangan khawatir, aku tidak akan menghabisinya." Merasa disepelekan, Yeling mulai serius melawan mereka. "Sayang sekali kalian kurang beruntung, karena aku membawa pedangku. Ayo kita lihat, berapa kali kau dapat bertahan dari tebasanku." Yeling mengaktifkan Forbidden teknik pedang, dan mereka menerjang secara bergiliran. "Bocah, kau jangan sombong.
Penjaga itu mengincar titik vital bagian ginjal, namun dapat dengan mudah Yeling hindari sambil menebasnya. Tiba-tiba yang satunya lagi mencoba menyerang dari belakang, rupanya kau cukup cepat juga. Yeling langsung berbalik sambil menghindar, dia menebaskan pedangnya yang kedua. Mereka meremehkan serangan Yeling, "Nak, kau memang cepat, tapi seranganmu hanya menggoresku saja." Sambil menerjang Yeling tersenyum tipis, "Jangan khawatir dan tunggu saja, kau belum tahu tentang skill pedangku." Tebasan ketiga penjaga itu dapat memblok dengan senjatanya, lalu tebasan keempat juga masih dapat ditahan, namun semakin lama semakin kuat serangannya. Singkat cerita, tebasan kelima dan keenam Yeling lancarkan, sampai di tebasan ketujuh dan kedelapan, senjata si gondrong langsung hancur, tidak bisa menahan lagi serangan Yeling. Rekannya yang panik menoleh ke si gondrong lalu berteriak, "Nomor 7. Tiba-tiba Yeling sudah ada di hadapannya. Yeling merasa sakit di bagian dada, dan dia menyadari baru tebasan ke-8 di make-nya mulai terasa. Tiba-tiba penjaga itu tersungkur, dia merasakan sakit di bekas tebasan yang katanya hanya goresan saja. Teknik pedang macam apa ini? Yeling menatap tajam, "Kau tidak perlu tahu." Dia langsung mengeksekusinya, terlihat cairan merah yang memuncrat sampai berserakan. Si nomor 7 meneriaki temanya si nomor 5. Lalu dia mencemooh Yeling, "Kau bukan manusia, kau adalah iblis." Yeling langsung membakar hangus dia, hanya dengan acungan telunjuknya. Yeling pun pergi dari sana. "Sudah kubilang, tidak seorang pun bisa pergi hidup-hidup setelah melihatku malam ini." Lalu tidak lama kemudian, terjadi ledakan di pintu masuk yang dijebol paksa oleh Yeling. Terlihat di balik asap yang mengepul, bayangan hitam yang membuat para penjaga kabur terbirit-birit. Mereka meminta tolong dengan tubuh yang sedikit demi sedikit terbakar. Yeling menebas mereka satu persatu dengan brutal. Lalu dia berjalan perlahan mengikuti satu penjaga, yang berusaha untuk melarikan diri. "Hei, jangan lari, kau membuatku harus menghitung ulang tebasanku." Tiba-tiba mata Yeling terbuka lebar, terlihat bayangan hitam tinggi besar membawa kapak. Sudah lama tidak ada yang datang ke sini membuat onar. Dia adalah Zai Xiuqi, seorang fighter nomor 1 di dunia bawah level 42. "Nak, rahasia apa yang kau miliki? Kau masih belum tumbang padahal tubuhmu sudah terluka seperti itu." Yeling terfokus dengan kapaknya, "Aku akan memberitahumu, jika kau letakkan kapak itu dulu. Kalau begitu aku akan menghabisimu dan mempelajarimu pelan-pelan." Zai Xiuqi langsung menyerang Yeling, dampak dari serangannya sampai menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Yeling mengaktifkan skill Forbidden lainnya, kalau saja dia telat sedikit tubuhnya pasti akan hancur. "Jadi kau seorang Forbidden Master, berapa lama kau bisa bertahan dengan membakar hidupmu sebagai bayarannya?" Zai Xiuqi terus melancarkan serangan bertubi-tubi, tidak memberi sedikit pun Yeling untuk beristirahat. Sampai akhirnya bentrokan kekuatan membuat pedang Yeling terlepas dari genggamannya, belum lagi luka yang dideritanya semakin parah, akibat penggunaan Forbidden Curse yang berlebihan. Zai Xiuqi mentertawakan Yeling, yang seorang kelas Forbidden menggunakan pedang untuk bertarung. Dia pun berhasil menebas Yeling mengenai telak pundaknya, karena sudah kelelahan jadi sulit untuk bergerak cepat. Yeling sampai terhempas dan membentur dinding begitu kuat. Di saat Yeling terkapar tidak berdaya, Zai Xiuqi berjalan mendekatinya. "Bagaimana kau ini? Aku baru saja pemanasan tapi kau sudah tumbang." Cairan merah mengucur dari mulut dan hidungnya. Yeling berkata pelan, "Memang melawan ahli petarung jarak dekat skill pedangku kurang, baiklah kau yang memaksaku." Skill Forbidden diaktifkan, dengan mengorbankan hati, ginjal, paru-paru yang totalnya 10 organ tubuh bagian dalam. Bersamaan skill regenerasinya juga aktif. Tiba-tiba di atas langit awan hitam berkumpul di satu titik, lalu muncul naga petir raksasa yang membuat Zai Xiuqi terkejut. Energi spiritual yang menakutkan itu menjebol dinding, dan langsung menghujam Zai Xiuqi dengan telak menghantam tubuhnya. Dalam sekejap Zai Xiuqi langsung musnah menjadi debu, yang hanya menyisakan bagian bawahnya saja. Sambil berjalan terpincang-pincang Yeling mengatakan, "Skill pedangku memang lemah, tapi bagaimana dengan petirku? Percuma aku beritahu sekarang, kau bicara saja dengan Raja Neraka." Yeling yang mengorbankan banyak organ tubuhnya, kini dia merasa pusing. Di samping itu Kensen sedang mau adu mekanik di dalam kamarnya. "Aku dengar ada penyusup di bawah sana, apa semuanya baik-baik saja? Apa yang bisa dia lakukan? Di sana ada Zai Xiuqi." Lanjut Kensen berkata,
Aku punya sesuatu yang lezat untukmu, apa kau mau mencicipinya? Kau nakal sekali. Tiba-tiba pintu kamarnya dihancurkan dari arah luar oleh Yeling, sambil berteriak lantang menanyakan, "Kensen, aku di sini, di mana Paman Ji?" Wanita itu yang ketakutan langsung kabur, dan Kensen menghampiri Yeling bertanya balik, "Kau bisa sampai di sini, di mana Zai Xiuqi?" Yeling langsung menerjang sambil berteriak, "Dia sudah mati, sekarang giliranmu." Tebasan pedang Yeling dengan tangan kosong dapat ditahan oleh Kensen, "Begitu banyak yang ingin membunuhku, tapi kau tidak pantas bocah." Kensen mencengkram kuat leher Yeling, sampai dia memuntahkan sedikit cairan merah. Kensen semakin memperkuat cengkramannya sambil mengatakan, "Bocah, ingat ini di kehidupanmu selanjutnya, jangan macam-macam denganku." Lalu Yeling dibanting ke lantai cukup keras, "Sialan, aku sudah buang-buang banyak waktu denganmu." Tiba-tiba Kensen terkejut, setelah dia menoleh Yeling masih hidup dan bisa berdiri kembali. Yeling tertawa kecil, dia menggunakan skill pemulihan dari gelang Yin dan Yang, disertai skill regenerasinya. Kensen tidak percaya, dengan tergagap dia mengatakan, "Mengapa kau belum mati?" "Bagaimana aku mau mati, aku belum bersenang-senang denganmu." Yeling mengorbankan mata kirinya, dari tatapan tajamnya membuat kaki Kensen membeku. "Forbidden Curse macam apa ini, aku tidak bisa bergerak sedikit pun." Sekali lagi Yeling menegaskan, "Di mana Paman Ji Bajigur?" Meski wajahnya mulai pucat bercucuran keringat dingin, Kensen bersikeras tidak memberitahukan Tuan Ji berada. "Kalau begitu aku tidak memerlukan lenganmu." Yeling pun membakar kedua lengannya. Kensen berteriak mengerang kesakitan. Tiba-tiba terdengar seperti benda jatuh di belakang Yeling. Ternyata Tuan Ji yang keadaan diikat, ditodongkan senjata oleh wanitanya Kensen. "Hentikan, lepaskan dia, kalau tidak aku akan menembaknya." Yeling menghentikan api yang membakar lengan Kensen. "Oh, rupanya kau ingin jadi sok pahlawan, apa kau mau bertukar sandera?" Lalu Yeling berjalan menghampiri wanita itu, namun si wanita meneriakinya agar jangan mendekat, dan Kensen berteriak menyuruh agar wanita itu pergi dari sini. Namun wanita itu yang menodongkan senjatanya ke arah Yeling, dia refleks menembak, dan Yeling dengan sengaja tidak menghindari peluru yang melesat ke arahnya. Si wanita bergegas menyelamatkan Kensen, di saat Yeling tersungkur ke lantai, namun wanita itu malah diomeli oleh Kensen. "Dasar bodoh, pergi dari sini, kau tidak akan dapat membunuhnya." Si wanita tertegun, dan Yeling sudah bangun kembali lalu menyelamatkan Tuan Ji. Lanjut Yeling mengacungkan telunjuknya, tiba-tiba tangan dan senjata yang dipegang oleh perempuan itu langsung membeku. Kensen berteriak keras, "Kalau kau ingin membunuhku, kemari dan lakukan sekarang juga." Wanita ini tidak tahu, belum sempat menyelesaikan perkataannya, Yeling langsung menebas lehernya hingga terputus. Dan kata-kata terakhir dari Kensen, "Hanya apa-apa." Dan video pun bersambung.